From the moment that I wake up, put on my makeup, you were right there with me. Doesn't matter what I go through, you're my breakthrough. You know everything about me. You heard every prayer that came from my heart, and you love me. Yes, you love me. Woo! When I think of how you made me, it's amazing. I reflect your beauty every moment that I'm living. No counting your thoughts toward me. Nah, tanpa berlama-lama, malam hari ini kita akan dilayani kembali oleh seorang hambanya yang juga sudah sangat dekat dengan kita pastinya. Beliau itu sudah cukup sering menyempatkan waktunya untuk membagikan firman Tuhan di Friday service kita. Dan bukan hanya itu, yang aku ingat, beliau juga ikut 2 kali sesi empowerment gathering-nya kita loh. Yang di Sentul ikut, yang di Surabaya ikut. Memang luar biasa sih beliau. Dan Tuhan memang memakai beliau sangat luar biasa ya. Aku ingat sejarahnya dari pohon ke pohon sampai saat ini dari negara ke negara. Berbicara mengenai pohon, saya langsung teringat salah satu produknya pohon itu apa sih yang dipakai secara global? Kertas. Ya, kertas juga bisa menghasilkan produk yaitu surat dan buku. Karena itu beliau itu sangat dipakai menjadi suratnya Tuhan, membawa pesan firman Tuhan, pesan khusus dari Bapa kepada anak-anaknya. Dan buku itu melambangkan beliau juga sangat dipakai Tuhan menjadi seorang penulis buku yang sangat menguatkan dan memberkati banyak orang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja. Halo, Pastor Ayub Banso. Mari kita sambut bersama. Shalom, Pak. Suara saya bisa dengar? Yes, terdengar. Dipersilakan. Oke, terima kasih buat kesempatan. Dewi bilang mau persiapan firman, saya bilang persiapan apa ya? Nah, tadi pagi saya mimpi, dan mimpi itu yang saya khotbahkan. Bunyinya adalah belas kasihan Yesus melahirkan up in out. Belas kasihan Yesus melahirkan up in out gitu. Amin. Saya mau cerita mimpi dulu, tapi saya baca ayat sebelum saya cerita mimpi itu. Di dalam Matius 9 ayat yang ke-35 sampai 38. Bisa dengar suara saya dengan jelas? Kedengaran, Pastor. Oke. Di dalam Matius 9 ayat 35 sampai 38 dikatakan gini. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah, tadi pagi saya mimpi sampai kayak pikir benar itu loh. Mimpinya adalah kami masuk di sawah. Tapi sawah itu beda dengan sawah biasa yang kita biasa lihat di sawah-sawah biasa. Karena padinya, kalau bulir di sawah itu kan cuma panjang ya, sejari ini udah bagus gitu. Nah, yang saya lihat yang ini, karena saya juga jadi pekerja di dalam itu. Nah, ini sawahnya orang gitu, kebunnya orang, tapi ukurannya terlalu besar sampai nggak tahu ukurannya sampai mana gitu. Panjang, luas, sejauh mata memandang. Nah, kita
bulir-bulir yang mau itu kan udah siap, udah menguning untuk siap dipanen gitu kan. Nah herannya ketika dipanen itu kan seharusnya pendek, ya gini lah, berapa senti, berapa kira-kira ya 15 senti. Ini panjangnya sampai segini, berapa senti ini? Kayak gini. Jadi bulir-bulirnya di sini penuh dan kuning dan apa ya, bahasanya itu susah dibayangkan. Sampai saya bilang gini, ternyata ya kalau ditanam sejak awal bagus, ternyata akhirnya juga bagus. Tapi ada yang ditanam sejak awal, akhirnya tidak bagus. Ada yang ditanam dari awal kurang bagus, tapi akhirnya juga bagus. Nah, kita mulai panen. Dia saya tebas, simpan. Simpan. Itu kerja dari pagi sampai sore, jam-jam 3-an lagi itu. Anehnya, saya tebas dan simpan. Lalu ada yang saya tebas dan simpan di sini. Nah, di dalam penafsiran saya, waktu saya simpan gini adalah gini. Siapa tahu ini bawa pulang aja. Kan terlalu bagus gitu kan. Siapa tahu disimpan aja. Kan ini terlalu besar dan terlalu banyak dan tidak bisa kalau ditampung juga nggak bisa gitu kan. Nah, saya bilang yang pekerja yang lain, wah ini luar biasa ya. Tuayannya terlalu banyak, tapi harus dimulai dengan belas kasihan. Nah ini yang punya luar biasa ya. Berarti kita harus minta pekerja lagi dong. Nah saya pikir benaran gitu. Tiba-tiba saya sadar tidur, oh ternyata itu mimpi ya. Nah ketika mimpi, kan itu udah jam 2:30 lah. Saya bilangin Dewi, kayaknya besok khotbah tentang misi deh. Kenapa? Karena compassion, belas kasihan, itu akan melahirkan up in out. Nah, jadi teman-teman yang punya kerinduan seperti tadi bilang, dapat nomor rekening baru lagi untuk kota demi kota ada, dengar ya, terlalu luas. Ini kan mungkin mimpi belum sampai 12 jam ya. Itu terlalu menguning, bukan hanya menguning, takutnya kelewatan waktu. Itu artinya ini masa tua ini yang paling tepat waktu, jangan sampai kita terlambat kelewatan. Karena kalau kelewatan kan hancur hati, itunya, takut hujan, kan bulir-bulirnya rusak. Dan juga kalau kemalaman, nggak bisa dipanen. Jadi itu artinya sekarang kita mengejar waktu gitu. Pertanyaannya adalah, apakah kita bekerja untuk melayani Tuhan dengan itu artinya penuaian jiwa-jiwa. Nah ini ada pertanyaannya di sini kan dia bilang, melihat orang banyak itu tergerak ke hati Yesus oleh belas kasihan. Adakah kita memiliki hati belas kasihan? Kalau you dan saya memiliki hati belas kasihan, lihatlah ladangnya Tuhan. Kan dia bilang gini, melihat orang banyak itu artinya melihat kebutuhan yang ada, itu dia akan melahirkan up in out. Bukan hanya up, bukan hanya in, tapi juga out gitu. Jangan sampai kita up-nya bagus, in-nya bagus, out-nya nggak ada. Itu juga nggak bagus. Kita mungkin out-nya bagus, in-nya nggak ada, up-nya nggak bagus. Jadi bagusnya up, in, out gitu kan. Karena dia bilang, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Di luar itu terlalu banyak yang lelah dan tidak bergembala dengan situasi sekarang kayak Jakarta kan main hipnotis di mana-mana ya. Khususnya Bekasi, tiba-tiba mereka minta, tempat ini di mana? Jadi kalau kita respon iya, habis itu sebentar dihipnotis. Teman-teman di gereja ada beberapa ibu-ibu di Maisonet kena. Ditanya alamat, selalu ditanya, tadi malam Kak Wawa di Komsel, Kak Wawa cerita, bagaimana? Dibilang, ada yang datang, Ibu Wawa,
bilang, ibu, saya kenal ibu ya. Langsung kawa bilang, maaf, langsung menyeberang. Karena kalau bilang iya, nah itu artinya bisa bahaya karena kita tidak boleh respon. Artinya pikiran kita jangan terlalu kosong atau apa. Kadang-kadang kan orang diam, tidak ada apa-apa dipikirkan, direnungkan. Nah itu biasanya mereka kan kadang tepuk di dada gitu. Gimana? Nah ada ibu yang datang minta kawawa untuk menangis karena dia cerita minggu lalu ada seorang wanita yang setengah baya gitu, umur 30-an. Datang tepuk di bawah aja. Ibu, gimana nih Bu? Dia bilang, oh di sana. Oh kalau gitu mah ada kesehatan begini. Boleh nggak datang liatin? Nah akhirnya dari situ dibawa keruk uang di bank sampai habis, isi rumah juga habis. Kasihan, mereka udah susah gitu, tambah susah lagi gitu kan. Itu kan hipnotis. Nah, Yesus melihat orang banyak itu terhati oleh belas kasihan karena mereka terlantar, lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Itu artinya kita juga bisa jadi seperti domba yang lelah dan tidak digembalakan, atau kita juga bisa melihat orang lain seperti domba yang lelah dan tidak digembalakan. Nah, coba lihat apakah pembina Cindy, pembina Jose, Felicia, atau Kathleen, pembina gimana? Kalau biarkan kita, itu berarti kita ini ada di seperti ini. Kita dilihat oleh Tuhan sebagai domba yang lelah dan tidak digembalakan. Nah, tapi kalau kita sudah melihat diri kita juga harus melihat orang lain. Apakah dia juga seperti saya yang tidak digembalakan gitu kan? Contoh aja lah, kalau dengan Pastor Martin aja udah berapa minggu ya, karena saya sempat yang sakit itu dan dengan ibu, dua-duanya kan istri saya mimpinya adalah saya diserang oleh cacar monyet, monkey apalagi cacar monyet. Jadi pagi-pagi dia bilang, saya mimpi kok kamu diserang cacar monyet. Saya diam, wah ini apaan ini? Besoknya saya diam lagi. Hari ketiga, Pastor Martin telepon. Katanya, waduh saya mimpi sekali tentang Kak. 2 kali istri saya mimpi tentang Kak. Diserang peperangan rohani ya. Ada serangan roh jahat ya. Saya bilang, wah ada 3 orang ya, mimpinya 4 kali. Itu berarti serius. Nah, herannya sehabis mereka telepon, badan saya terasa gatal. Nah, dengan badan saya terasa gatal itu, kenapa gitu kan? Nah, gatalnya sampai liatin ya, sorry. Agak. Ini kayak gini. Kayak biji-biji ini. Kayak merah-merah gini. Itu tidak bernanah ya. Kalau bernanah kan gatal atau berair. Ini enggak. Cuma merah-merah aja gitu. Dan ini kiri, kanan. Badan kiri kanan dan ini doang. Nah, saya bilang, waduh, 3 orang bermimpi 4 kali mimpi. Berarti ini serius. Lalu kami ke dokter pertama. Dokter suntik pertama dulu, lalu minum obat dan mandi antibiotik apa. Ada 5 obat dikasih. Waktu giliran bayar dia bilang begini, oh ini kan pendeta kan, ya udah 45.000 aja. Kita heran, wah kok tahu saya pendeta dikasih cuma 45.000 dengan obat yang berapa macam ini. Udah suntik, dikasih minum, untuk itu baru ada mandi lagi, ada apalagi untuk taruh di air dan mandi juga gitu kan. Nah itu juga
tapi hanya bayar 45.000. Nah, ketika mandi, dia bukan kurang, dia malah bertambah. Saya bilang, wah, kita ke dokter saraf dan dokter kulit. Nah, saya kan masih minum untuk dokter saraf punya. Nah, saraf masih ditambah. Nah, sementara minum obat untuk saraf dan juga untuk ini, dokter bilang enggak, itu bukan alergi obat, juga bukan alergi makanan, tapi mungkin debu yang kotor atau apa. Iya, segala macam alasan. Saya bilang, iya, alasannya sama, tapi tujuannya cuma satu, serangan karena berapa orang mimpi tentang saya. Itu kan artinya ketika kita merasa lelah dan terlantar, kadang-kadang serangan datang menyerang kita gitu kan. Entah kita berdoa atau tidak, itu serangannya bisa datang. Nah, kalau kita memiliki perasaan ini, kata Yesus berkata gini, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya mengirimkan pekerja-pekerja kepadamu. Nah, ada sebuah artikel yang saya tulis, saya beli, bunyinya gini. Tuaian memang banyak, tapi pekerja menggerutu. Itu buat membuat artikel itu saya beli. Tuaian banyak, tapi pekerja menggerutu. Nah, kita ini ada di mana gitu kan? Apa kita termasuk pekerja menggerutu atau kita pekerja yang up, in, out? Artinya kalau kita sudah up dengan Tuhan, in juga dengan komsel, tapi out juga untuk jangka orang lain. Karena kadang-kadang kan 1-2 orang kita menangkan, udahlah, dia juga bagus lah. Padahal itu namanya kita telantarkan dia, gitu kan. Jangan sampai kita tidak seimbang di antara 3 itu. In-nya bagus, up dan out-nya enggak. Up-nya bagus, in dan out-nya enggak. Atau out-nya bagus, in dan up-nya tidak itu. Jadi kita harus komselnya bagus, rohani kita bagus, tapi penjangkauan dia juga bagus. Kan kadang-kadang kalau sudah seperti 2 kali yang di Sentul dan di Surabaya udah selesai, kan udah lewat berapa lama gitu kan. Biasanya kalau sudah lewat beberapa lama itu ada missing waktu tertentu yang akan menciptakan sebuah masa di mana tiba-tiba kerinduan kosong di dalam ini yang harus diisi. Entah kita mendoakan orang, kita menginjili orang atau mencari jiwa-jiwa gitu kan. Menginjili orang atau kita gembalakan orang lain. Kalau kita tidak gembalakan orang lain, kita menginjili orang lain, melayani orang lain, hanya mau diri sendiri, kadang-kadang kita rasanya kok kayak nggak beres gitu kan. Kayak serba salah. Kenapa ya? Nah, biasanya pertanyaan itu menimbulkan kerinduan untuk mencari Tuhan. Nah, dikatakan gini kan, memang tuaian banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja kepadamu. Nah, di dalam up in out ini, belas kasihan lahir. Ketika belas kasihan lahir, ada up in out. Nah, dihubungkan dengan tadi yang saya bilang sawahnya begitu luas, sawahnya begitu banyak, ada sesuatu yang di sini. Jiwa-jiwa itu artinya seperti apa ya? Tuaian itu sudah menguningnya terlalu banyak itu. Dengan masalah sekarang, dengan keuangan, masalah kesehatan, segala macam masalah yang timbul ini, itu menimbulkan kesiapan hati orang untuk mencari Tuhan lebih banyak daripada sebelumnya. Yang apabila dulu punya kita rindu untuk menangkan orang, kita mesti cari apa yang kita harus buat untuk bisa memenangkan orang lain.
Tapi sekarang justru orang rindu mengenal Tuhan. Nah, ketika orang rindu mengenal Tuhan, apakah kita malah bukan itu, kita mencari orang tapi kita mulai kurangin rasa apa. Nah, kita harus buat keputusan up, in, out. Nah, teman-teman kan sudah tahu up, in, out itu kan. Membangun diri, ada bangun komsel dan bagaimana persekutuan kita dan lain, tapi juga harus penginjilan. Nah, jangan sampai kita yang duanya bagus tapi penginjilannya nggak ada. Ingat tuayan sekarang itu lebih banyak daripada yang sebelumnya. Itu yang membuat saya ingat kembali tadi pagi mimpi itu. Itu kalau padi biasa, kan cuma bulirnya sepanjang ini doang. Berapa senti? 15. Bali atau apa tuh kan paling begini. Ini sepanjang gini, itu kan artinya terlalu siap gitu. Siapa tahu orang kita menangkan itulah orang yang berpotensi menjadi pemimpin kegerakan, pemimpin penjangkauan, pemimpin rasuli atau apa segala macam. Karena ketika kita menangkan orang lain, di balik orang itu ada orang lagi gitu kan. Dari kota ke kota itu kalau satu orang aja dapat, itu udah potensi untuk bisa dimenangkan di mana-mana gitu kan. Itu sebabnya untuk Felicia, apakah dalam 2-3 bulan ini kondisi hatimu seperti apa? Maukah rindu api nautnya dibangkitkan kembali? Tuhan melihat hati, Tuhan menguji hati, dan Tuhan tahu isi hatimu. Ketika engkau rindu untuk menyenangkan Dia, tidak perlu manusia tahu, Dia tahu gitu. Dia akan jawab lebih dari apa yang kita minta dan kita doakan. Dia lebih peduli kok. Nah, yang saya mimpi ini adalah yang kerja kebun ini bukan punya kita gitu kan, punya seseorang gitu. Tapi yang punya itu orangnya seperti apa, karena kita nggak pernah ketemu dia. Hanya punya tuh sejauh mata memandang. Nah, kalau sejauh mata memandang kayak apa ya? Lukisannya susah, nggak tahu siapa yang punya yang begitu besar. Nah, bagi saya itu arti misi dunia gitu kan. Ladang dunia itu siap sedia gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah rindu nggak dipakai Tuhan menjadi pekerjaannya. Saya baru sampai jam 3 aja udah kelelahan gitu kan. Karena saya rindu, datang potong-potong, udah numpuk, potong-potong, udah numpuk. Nggak bisa tangani, terlalu banyak gitu kan. Nah, di saat saya pikir kembali ini, oh iya juga ya. Dewi bilangin saya, iblis menyerang pikiran kamu karena kelebihan kamu di otak. Kamu kan jago bicara. Dalam 1 menit kamu bisa ucapkan 1000 kata lebih. Dalam berapa detik. Nah, jadi dibuat otak saraf gitu. Jadi dulu yang dalam 1 menit 1000 kata, sekarang paling 500. Memang 2 bulan lalu sih saya khotbah di bahasa Mandarin, waduh, itu kerinduan saya untuk ibadah di Mandarin. Ternyata mereka ada, itu asli-asli yang kebaktian Mandarin di Pantai Indah Kapuk. Mereka minta, dia bilang gak apa-apa. Saya bilang, waduh, tapi otak saya dan kata-kata saya kadang-kadang masih terpatah-patah. Dia bilang gak apa-apa, saya bilang baik. Dewi bilang, waduh bagaimana ya? Kamu kan ngomong masih terpatah-patah. Saya bilang iya. Herannya ketika kami datang, saya bicara, itu selancar-lancarnya dan sebagus-bagusnya, semua memori kayak muncul aja gitu. Setelah selesai, kira-kira 50 atau 1 jam, 50 menit atau 1 jam, selesai baru saya duduk kembali. Kok tadi ngomong enak amat ya? Mereka bilang, hah? Kok ini Pak Ayubnya kayak tidak ada apa-apa?
Saya bilang, iya tadi juga kok kayak tidak apa-apa ya. Kan yang penerima itu Ibu Endang, bahasa Mandarinnya. Wah, saya kayak air mengalir, dia juga sambung ke air mengalir. Jadi udah kayak saya ngomong dia sambung terus gitu kan. Nah, kata Dewi, itu artinya saya diserang di bagian otak dan saraf karena kemampuan saya dalam berkata-kata. Lalu yang kedua kan saya penulis. Nah, sekarang dibuatin otak gini kan supaya otak nggak usah berfungsi normal segala macam. Nah, apa yang ada pada kita itu kita harus berikan kepada Tuhan. Dalam hal apa? Bisa dalam up-in out-nya. Out-nya adalah gini, temukan seseorang dan beritakan apa yang saudara bisa bagikan. Dan urapannya akan turun. Nah, minggu lalu kami ke dokter saraf. Dia tanya-tanya, dia suruh bilang gini, 111 kurang 9 berapa? Saya mikir dulu. ABC berakhir dengan huruf apa? Saya bilang Z. Kalau 3 huruf dari Z apa? Mundur ke belakang. Gua mesti mikir dulu. Oke, dari huruf Z mundur 3 huruf apa? Habis itu disuruh bilang gini, oke, sekarang mau tes otak ya. Silakan ini kertas gambar kasih saya. Jam 4:15. Saya ambil ballpoint dikasih dengan kertas, saya mulai gambar. Saya bikin lingkaran. 12:6, 39. Oke. Tapi saya tulis salah, taruh hurufnya di luar, bukan di dalam lingkaran. Udah selesai dia bilang gini, coba perhatikan huruf apa yang salah. Saya bilang nggak ada. Oh, gambar ulang. Saya tulis. Selesai dia bilang, coba perhatikan ada yang salah. Saya gambar 3 kali. Oh, baru tahu berarti hurufnya dari dalam. Jadi saya bikin lingkaran 12, 9, 12, 6, 9, 3. Tapi di dalam lingkaran itu 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, baru tulis 4/15, jarum pendek panjang. Saya dia bilang gini, berarti Anda tinggal konsentrasinya belum. Semuanya baik, sekarang tinggal konsentrasi. Ini minum obat. Sekali minum, pagi 4, siang 4, malam 2, sebelum tidur 1. Aduh. Nah, sekarang bagaimana? Ini sawah atau ladang ini begini besar. Mau dikerjakan seperti apa? Itu berarti Jose atau Cindy atau Stacy, siapapun kita, you siap atau tidak siap, udah siap menguning ini. Dulu mungkin you berdoa setengah mati, sekarang nggak perlu berdoa seperti yang dulu lagi gitu kan. Api tautnya harus hanya dibutuhkan sebuah hati belas kasihan, compassion. Jika you memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, engkau akan lakukan up in out dengan baik. Jika hatimu penuh dengan belas kasihan, engkau akan rindu membagikan kasih kepada orang lain. Rindu untuk, kan ini yang dibilang gini, tuain memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Jadi mintalah kepada yang punya tuain. Itu artinya up in out-nya. Lihatlah, kalau nggak ada, lihat ke atas. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ladang begini besar, tuain begini banyak, orang begini banyak. Siap tuain seperti apa? Nah, seperti itulah. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah yang pernah ada dalam hati Cindy masih tetap berkobar atau enggak?
masih tetap menyala atau enggak. Like a flaming of fire, menyala-nyala gitu. Ada minggu lalu ketika saya bawa firman, sementara saya ngomong, saya bilang gini, you are leader di Komsel. Itu orang udah 20 tahun. 20 tahun lalu dia udah itu. Sekarang udah nggak pernah itu lagi. Sekarang baru masuk kembali ke Komsel. Nah, dengan istrinya dulu pernah melayani, sekarang mundur. Di Komsel, diam-diam saya tatap mata, saya bilang, you are leader. Kamu dipimpin oleh Tuhan begini-begini. Dia nangis. Habis menangis, dia ketawa, holy laughter. Waduh, baru pertama kali liatin the holy laughter, tahu bagaimana, hahaha. Saya bilang, oh repot ini kalau begini. Tapi itu kayak menyebar gitu kan. Saya bilang, hatimu panas, itu sebetulnya itu pelepasan. Wah, dia ketawa kuat-kuat. Habis itu dia ngomong nangis, saya bilang, udah terharulah bagus. Nah, seperti itulah kalau lahir dalam hati Cindy, compassion yang lahir dalam hati Cindy, engkau akan bisa menangis seperti Yesus menangis Yerusalem. Engkau bisa rindu seperti bagaimana menjangkau orang, bagaimana membawa kembali tuayan. Kenapa? Ini tuayan siap, tuayan ini bukan karena apa? Apakah kita siap atau tidak? Karena takutnya udah malam, kan udah sore jam 3. Ya dalam kerjaan ini kan mimpinya sore kerja sampai jam 3. Udah tinggal berapa jam udah selesai gitu kan. Nah, itu kan artinya tinggal hitungan jam. Takutnya udah malam, nggak ada orang bisa kerja. Sedangkan tuayan udah matang sematang-matangnya gitu kan. Kalau tidak dituai, siapa lagi gitu kan. Itu menjadi pertanyaan buat kita, baik Cindy, Jose, Felicia, dan lain-lain. Saya lihatin nama-nama di sini dulu ya. Oh, ada berapa? 41 orang. Ini artinya Tuhan serius dengan kita. Kenapa? Karena ini ada Alex, Puspa Wijaya, ada Cindy, ada Elita, ada Felicia, Jose, ada Mona Lisa, PSM ini diketahui, Angelika, ada Betaviana, Brandon, dan Caitlin, Carvin. Sekarang apakah hati kita masih memiliki belas kasihan atau tidak? Sebab jika kita memiliki hati belas kasihan, percayalah, ada Fanny, ada Floren, ada Jessie, ada Jessica, Jonathan, Joshua, Joyce, Lani, Lois, Mergi, Odi, Putri, Rebecca, Ricard, Selen, Selvi, Yanti, Sianti, Tian, Yudit, Linda. Sekarang suara yang sama gitu kan. Kalau kita rindu, Tuhan ini memang banyak tetapi bekerja sedikit. Kita minta yang kepada yang punya supaya bangkitkan. Tapi jangan hanya mereka. Saya juga bagiannya gitu kan. Apakah Tuhan mau pakai saya atau tidak? Apakah saya menjadi bagian dari itu atau tidak? Nah, sebab tadi bagus tentang keuangan. Kita bisa up in out-nya dalam berbagai hal. Out-nya bisa dalam bentuk sumbangan dana, tapi juga bisa bentuk diri kita sendiri yang turun untuk menjangkau orang, atau juga mengajak mereka makan, ceritakan Yesus segala macam. Bukan karena kita so-soan, bukan. Itu bagaimana kita bergerak bersama. Karena ini sudah waktunya gitu kan. Belum pernah dalam mimpi atau apapun, belum pernah, baru tadi pagi ini. Kan saya bilang Dewi, aduh saya belum bisa bawa firman besok ya, gimana caranya? Dia bilang, coba bawa ini. Saya bilang, saya belum tahu, nanti hari-hari terakhir, beberapa hitungan jam, beberapa jam sebelum mulai baru itu.
Makanya dengan Pastor Martin saya ngomong, bagaimana kalau ini, tapi dengar bahan masih tetap ini. Nah, justru tadi pagi mimpinya dapat tentang tuayan ini. Itu sawahnya belum pernah terlihat dimanapun, baru kali ini aku mimpi. Bisa lihat. Itu sebabnya tidak bisa dibayangkan seperti apa. Terlalu besar ladangnya, terlalu luas tuayannya, terlalu besar pekerjaannya, tapi tidak rebutan. Karena itu bagian-bagiannya udah itu. Artinya kita nggak akan rampasan, oh ini kurang. Enggak, terlalu besar panennya. Terlalu besar untuk dipanen. Gitu. Nah masalahnya adalah kita mau atau tidak. Kadang-kadang kita, mendingan kita grup-grupan aja, grup ini. Masalahnya adalah begini luas pekerjaan ini. Itu artinya yang tadi dibilang mau penjangkauan kota-kota, penjangkauan mana-mana. Dreams like your Father in heaven. Milikilah impian seperti Bapa di sorga yang rindu untuk seluruh dunia berbalik kepada Tuhan. Kalau mimpi hanya cuma dapat 5 orang atau dapat 1-2 orang, nah itu nggak mimpi juga nggak perlu, itu barangnya pasti datang sendiri gitu kan. Tapi kalau kita memiliki hati yang belas kasihan, belum Tuhan, pokoknya belum. Nah ketidakpuasan itu akan membakar semangat kita. Itu sebabnya nyambung banget ya apa yang Kak Ayub udah sharingin tentang belas kasihan gitu. Tadi di awal juga kita udah sama-sama bahas tentang belas kasihan. Kathleen juga ada sharing gimana hati yang ada belas kasihan tuh juga mengajarkan, membentuk dia, mengarahkan dia untuk dia juga bisa ada kerinduan, untuk lebih approach ke orang-orang gitu ya. Teman-teman untuk bisa lebih akrab, lebih deket, nggak cuma task oriented gitu kan. Dan ya on fire gitu. Iya. Dan keren banget ya dengan apa yang tadi juga disampaikan Kak Ayub, kalau emang hari-hari ini kita juga pasti ada lah orang-orang di sekitar kita yang kita juga pengen gitu ya. Dan kayak, aduh pengenlah dia untuk bisa ngerasain gimana Tuhan itu baik dalam hidup dia gitu. Sama seperti apa yang kita udah rasain duluan gitu. Dan ini kan artinya tuayan udah banyak banget gitu ya. Dan ketika bulir itu sudah menguning, udah penuh nih, jangan sampai ini ketika tuayan banyak pekerja menggerutu gitu. Jadi Kak Ayub juga bilang kayak, aduh kerjaan banyak banget ya gitu. Tapi justru kita harus bisa kayak punya mimpi seperti Bapa di sorga yang juga rindu untuk semua orang bisa dimenangkan gitu. Dan wow. Dan kita juga mau merasakan impartasi yang lebih lagi kepada Kak Ayub. Dipersilahkan, apakah sudah bisa untuk open mic? Mikrofonnya masih di mute, Kak Ayub. Bisa diklik dulu di sebelah kiri bawah. Ya. Oke. Bisa dengar suara saya? Kedengaran, Pastor. Oke. Karena pakai HP jadi gini. Pesan yang paling kuat malam ini adalah api nautnya harus dimulai dengan belas kasihan. Ketika memiliki belas kasihan dalam hati, itu api nautnya pasti berjalan. Kita tidak bisa memiliki belas kasihan kalau kita tidak datang kepada Tuhan dengan beban dan semua yang ada. Itu sebabnya di dalam hati saya itu ada beberapa orang di dalam sini. Saat tadi ada Kathleen dan lain-lain. Nah, itu Tuhan yang akan bertindak, Tuhan yang akan menggerakkanmu
Jadi ini terlalu besar ladangnya, ini terlalu besar tuayannya yang mungkin orang berdoa, berpuasa baru bisa alamin penuaian. Sekarang tidak terlalu konsentrasi seperti dulu lagi, karena segampang orang itu datang kepada Tuhan. Karena itulah malam ini dari 41 orang ini, rindu nggak kita ambil apinya Tuhan. Milikilah belas kasihan. Ketika belas kasihan lahir dalam hati, itu kita akan bisa lakukan lebih daripada yang Tuhan mau. Karena terlalu besar ada hal itu yang untuk, kalau tuai sendiri, terlalu besar panen yang harus yang tersedia, tapi kita percaya kita bisa, karena bersama Tuhan kita bisa. Tiada mustahil bagi orang percaya dan tiada mustahil bagi Tuhan. Nah, Ayub 23 berkata bahwa ia menetapkan langkahku, atau ia memiliki rencana besar bagiku. Rencananya besar bagiku itu yang membuat aku ketakutan gitu kan, terlalu besar. Itu sebabnya karena terbatas tidak bisa lihat dengan jelas lagi, jadi saya bilang buat BCC family, Pak Axel, Cindy, Felicia, Jose, Mona Lisa, Yelike, PSM, Beta Fiana, Brandon, Caitlin, mari kita lihat rencana Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, kita tahu bahwa Allah berdaulat penuh. Allah bertindak penuh dan Dia memanggil kita. Dia juga melakukan hal-hal yang besar dan luar biasa yang tidak akan. Udah bisa dengar sini nggak? Kedengaran, Pas. Oke. Jadi kita kembali ke poin ini ya. Apapun yang terjadi, percaya bahwa Tuhan berkuasa, berdaulat penuh. Itu sebabnya mari kita nyalakan apinya yang ada. Kenapa? Karena kalau apinya sudah nyala di dalam diri kita, itu tinggal datang kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana Tuhan? Bangkitkan Tuhan. Dan dengan sendirinya, Tuhan akan lakukan lebih daripada apa yang kita rindukan selama ini. Itu sebabnya, itu sebabnya mari Suaranya belum masuk. Oh. Ya, karena peralatannya lagi terganggu seperti apa, nggak tahu ini salahnya di apa. Kita percaya Tuhan tahu kok apa yang sedang saudara alami dalam hati. Percayalah Tuhan sedang bekerja sesuatu, apinya itu sedang menyala. Itu kerinduan di dalam hati untuk melayani Tuhan. Apa yang mungkin saudara terima selama ini, selama setahun lalu atau awal tahun ini, percayalah bahwa firman yang telah tertanam dalam hatimu, menurut Yeremia, itu bagaikan api yang terbakar, yang itu membakar tulang-tulang. Tulang-tulang seperti terbakar dengan api. Dan kalau tulang-tulang terbakar dengan api oleh firman, itu tidak bisa dihentikan. Apapun yang terjadi, hanya satu hal. Kita memiliki belas kasihan Tuhan.
Karena dari belas kasihan Tuhan, belas kasihan melahirkan up, in, and out, seimbang. Tidak hanya sendiri, tidak hanya di komunitas, tapi juga penjangkauan kepada orang lain. Mari kalau sudah tinggalkan kasih mula-mula, malam ini kita bangkit kembali, kita rindu kembali, dapatkan apinya, dan kita berkata, Tuhan ini aku Tuhan. Itu sebabnya mari kita sama-sama berdoa, Tuhan ini kami malam ini Tuhan. Jangan biarkan kami berdiam diri, jangan biarkan kami sendirian, jangan biarkan kami dapat tinggal tenang. Sebab firman-Mu berkata, ketika Yesus melihat orang banyak itu, timbullah belas kasihan dalam hatinya. Karena mereka lelah dan tidak bergembala. Ini kami Tuhan. Biar kami melihat orang lain, arah mereka yang lelah. Kami melihat orang lain mereka yang tidak bergembala. Kami harus gembalakan mereka. Dalam out atau menjangkau orang-orang lain. Menginjili kembali orang lain. Memuridkan mereka. Selain pertumbuhan rohani. Ini hidup kami Tuhan. Bangkitkan kembali semangat yang daripada-Mu. Agar kami tetap menyala-nyala melayani Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Api penuaian itu turun buat kami. Menjangkau kami. Di dalam nama Yesus. Bakar hati kami Tuhan. Kami rindu menjadi pekerjaan-Mu. Kami tidak mau pekerjaan sedikit ini bertambah berkurang lagi. Tapi kami mau ladang yang sebesar ini. Dengan waktu yang singkat kami bisa selesaikan tugas dengan baik. Dan melalui apa yang kami miliki, uang yang kami miliki, tenaga yang kami miliki, otak yang kami miliki, ide yang kami miliki, rencana yang kami miliki, compassion yang kami miliki, kerinduan yang kami miliki, apapun yang Kau bisa pakai untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu buat malam ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Halo. Amin. Thank you, Pastor Ayu. Ya, terima kasih Pastor Ayu untuk firman hari ini yang udah dibagikan. Sungguh luar biasa ya, bisa dari mimpi, bisa dapat pesan yang begitu dalam gitu ya hari ini. Jadi hari ini kita diingetin lagi mengenai tuaian yang banyak, tapi pekerjaan yang sedikit. Jadi sekarang ini lagi masa tuaian yang begitu besar dan ladang yang begitu besar. Dan jangan sampai kita kelewatan gitu ya, takut bulir itu juga nanti bisa rusak atau tidak dipanen gitu. Dan ketika ada domba yang terlantar, lelah, dan tidak digembalakan, mau nggak kita untuk bisa membuat keputusan untuk up, in, dan out ya. Jadi aku juga tertegur sih, kalau ada misalnya teman-teman kita ya, yang misalnya jalannya kurang benar, apakah kita memiliki hati yang tergerak untuk bisa menjangkau teman-teman kita ya, dengan keputusan yaitu up, in, out tadi itu. Up dengan Tuhan, kita pertama harus disiplin pribadi, dan kita juga in dengan FEMSEL, kebaktian, disiplin korporat, dan juga out, yaitu melalui menjangkau jiwa-jiwa, yaitu melalui pemuritan, penggembalaan, sesuai juga dengan visi, misi, BCC. Dan ini up, in, dan out ini kita juga perlu balance ya. Cara balance-nya itu kita perlu meminta belas kasihan, yaitu compassion. Kita perlu belajar belas kasihan seperti Yesus yang melahirkan api maut. Jadi apa yang ada bagi kita, kita sampaikan dan berikan. Kita memiliki hati yang selalu generous heart, yaitu yang terdiri dari doa, daya, dan dana. Dan karena ladang dan panennya begitu besar, aku ingin mengajak kita semua untuk berapi-api, untuk menerima kuasa dan sama-sama menjadi saksi Kristus sesuai dengan visi BCC 2022 ini. Dan itu aja rangkumannya dari firman Pastor Ayub hari ini. Selanjutnya kita ada sesi Q&A ya teman-teman. Oke. Terima kasih Pastor Ayub buat kesaksiannya, buat sharingnya juga. Dan di Q&A ini juga tadi belajar banyak ya, gimana
Ya ini nyambung sama apa yang tadi juga Kak Ayub udah ceritakan. Kayak kita tuh butuh hati yang penuh dengan belas kasihan untuk bisa melahirkan up, in, dan out. Dan gimana kalau misalnya kita dalam posisi yang kita yang butuh belas kasihan itu. Tadi Kak Ayub juga bilang kalau ya kita tetap perlu untuk cari orang lain gitu. Dan ini bukannya untuk menyombongkan diri, untuk kayak sibuk pelayanan atau apa, tapi justru ini juga saat untuk kita bisa berlatih untuk mengidentifikasi, untuk menguji gitu juga. Apakah sebenarnya kita melakukannya itu tulus buat Tuhan, dan kita juga bisa banyak belajar ya. Tadi Kak Ayub juga sharing kayak gimana yang terjadi itu, kayak kadang ada tuduhan atau ada serangan-serangan balik gitu setelah kita melayani. Dan juga tadi pas Kak Ayub juga sharing gimana Kak Ayub juga akhirnya bisa memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, no turning back. Itu juga gimana Kak Ayub juga sadar bahwa Tuhan juga udah menebus Kak Ayub meskipun dengan segala hal yang terjadi, tapi ya Kak Ayub sadar gitu kalau Tuhan rela mati gitu buat Kak Ayub. Dan ya sama juga buat kita semua di sini, Tuhan juga udah rela mati buat kita. Jadi ya ayo kita sama-sama memiliki visinya Tuhan untuk membawa setiap orang-orang juga bisa memenuhi kerajaan surga. Thank you banget Pastor Ayub buat malam hari ini. Terima kasih. Dan semoga kita bisa ketemu lagi baik onsite ataupun online. Seru banget kalau sama Kak Ayub, banyak ceritanya, banyak kesaksiannya gitu. Dan ini juga udah malam. Kalau gitu kita mau sama-sama tutup dalam doa. Nanti minta tolong juga untuk Pastor Martin untuk bantu tutup dalam doa berkat. Yuk teman-teman, kita sama-sama satu hati kita berdoa. Bapa di surga, thank you Tuhan buat malam hari ini. Bersyukur Tuhan juga udah bicara banyak melalui kehidupannya Kak Ayub, melalui setiap apa yang terjadi. Dan thank you Tuhan Kau memberikan Pastor Ayub ini kesehatan sehingga malam hari ini bisa ada bersama-sama dengan kami. Tuhan yang memberikan terus imun yang kuat, memberikan terus iman yang kuat, supaya Pastor Ayub juga boleh terus memberitakan setiap hal yang Tuhan juga udah lakukan dalam kehidupannya, dan dia apa yang menjadi pengalamannya ini boleh mengimpartasikan setiap orang melalui tulisannya, melalui setiap khotbahnya, melalui apapun yang Pastor Ayub lakukan juga Tuhan yang pakai, dan biar Pastor Ayub juga boleh terus dipenuhi oleh kasih-Nya Tuhan, sehingga Pastor Ayub juga bisa penuh dengan belas kasihan-Nya Tuhan, dan Kau juga Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhannya. Memberkati juga untuk Pastor Dewi, biar terus dalam keadaan yang sehat. Engkau terus yang memberkati untuk Pastor Ayub dan Pastor Dewi untuk setiap pelayanan mereka. Thank you Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Kami juga terima berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus boleh menyertai mulai hari ini sampai kedatangan kedua kali orang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari siapa yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Terima kasih banyak Ayub. Terima kasih. Kak Ayub. Thank you Pastor Ayub. Iya. Thank you Pastor Ayub. Thank you Pastor Terima Ayub. kasih. Teman-teman semua. See you di onsite hari Minggu. Ya, makasih. Terima kasih. Hai BCC Families, hope you are blessed dengan firman Tuhan yang baru saja dibagikan. Remember, the Bible says, berbahagialah orang-orang yang mendengar dan menaati firman Allah. So, together, let's try to put today's God's word into practice. Aku juga mau encourage untuk kita bisa sama-sama follow BCC Instagram dan juga subscribe to our YouTube channel, supaya kita bisa terus diperlengkapi dan bertumbuh bersama dalam menjadi semakin serupa dengan Yesus. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, konseling, ataupun mencari komunitas untuk bertumbuh, you are very welcome to DM us on Instagram atau juga melalui email pada alamat yang tertera. See you soon ya BCC Families. God bless.